So I'm not crying. So I'm not crying. Enggak gini. Pagi 21. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, betapung hati ini Barnona. Lama kau jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona. Selamat datang di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan salah satu unit kerja eselon 1 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas pokok Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diantaranya mewujudkan pemantapan kawasan, mewujudkan penataan lingkungan hidup, mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan, mewujudkan optimalisasi reforma agraria, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Semata sebisa hilang rasa cinta yang dulu tetap masih ada, sebisa kasih sama Barcelona biar waktu yang bicara. Barcelona beta mati rasa, sing ada rasa cinta kasih sayang ale. Barcelona beta mati rasa, sing ada rasa cinta kasih sayang ale. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, betapung hati ini Barnona. Lama kau jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Laporan studi lapangan. Kelompok 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2023. Lokasi studi di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Adapun penghargaan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
1 peringkat pertama Indonesia SDGs Actions Awards kategori Kementerian Lembaga. 2 penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti Sipuh, Simontana, dan Sipongi. 3 anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI. 4 penghargaan Bu Mandala Kanaka medali emas dari BIK untuk kategori Tata Kelola Geospasial K-Liter. 5 penghargaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JIH tahun 2021 kategori Eka Acalapati dari Kemenkumham. 6 anugerah kualitas pengisian JPT berdasarkan penilaian dari KASN. 7 kementerian terinformatif dalam penyampaian laporan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB Sustainable Development Goals SDGs. 8 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan KLHK berhasil mendapatkan penghargaan juara 1 nasional berakhlak. Kunci sukses dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah adanya perubahan-perubahan. 1. Penetapan kawasan hutan. 2. Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan. 3. Penyediaan layanan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta, One Map Policy. 4. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 5. Peningkatan luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk tanah objek reformasi agraria, TORA. 6. Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan. 7. Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. 8. Peningkatan kesadaran sektor swasta, unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL UPL. 9. Peningkatan nilai sakit Ditjen PKTL. 10. Pemanfaatan tata kelola organisasi digital. 11. Penerapan dasar hukum penyelesaian permasalahan dalam kawasan hutan. Lesson learned, peran kepemimpinan transformasional yang diterapkan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Siti Nurbaya Bakar, yaitu pemimpin yang selalu hadir, memberi contoh secara nyata pada kegiatan yang dilaksanakan, seperti pada penjagaan, kepatuhan jam kerja, ketaatan tata tertib, serta pada aktivitas dan kegiatan, pemberian reward and punishment telah diterapkan pada Kementerian ATR BPN. Inovasi pelayanan, A. Inovasi pemanfaatan teknologi digital, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel, peluang mengembangkan kerjasama kelembagaan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk integrasi aplikasi spasial untuk mendaatkan informasi kawasan hutan secara online dan up-to-date. Pemanfaatan tata kelola organisasi digital, enterprise architecture, dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari bawah, bottom-up, inovasi penyelesaian masalah, menerapkan dasar hukum, penyelesaian sawit dalam, kawasan hutan dan tata cara, penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, dengan mengedepankan skema yang diatur melalui dasar hukum yang kuat, penyelesaian administratif dan azas ultimum remedium atau restoratif. Kompetensi dan pemberdayaan SDM, Ditjen PKTL telah melakukan pemberdayaan staf melalui beberapa kegiatan, antara lain penyusunan rencana, pengembangan pegawai dan peningkatan kapasitas SDM setiap tahunnya, menjadikan pegawai adalah sebagai aset talent yang pengembangan kompetensinya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan lebih efektif. Ditjen PKTL telah menyusun jadwal pengembangan SDM yang terintegrasi selama 1 tahun anggaran, di samping jadwal kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, BIMTEK, sosialisasi serta pembinaan baik untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi, pemangku kepentingan,
A. Jejaring kerja internal. B. Jejaring kerja eksternal. Lesson learned yang dapat diambil dari jejaring kerja dan kolaborasi yang dibangun oleh Ditjen PKTL adalah kemampuan untuk membangun jejaring kerja yang efektif dan efisien dalam kegiatan penetapan batas kawasan hutan sehingga mampu memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, instansi, teknis yang bersinggungan dengan batas kawasan hutan, serta masyarakat yang berusaha di sekitar batas kawasan hutan. Kemampuan mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan dengan meminimalisir konflik yang terjadi sehingga tujuan para pihak maupun Ditjen PKTL dapat tercapai, kemampuan membangun kesepemahaman dengan aparat, penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penerapan manajemen, kinerja, perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment dari Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan dan Lingkungan diambil, beberapa pembelajaran, lesson learned, penetapan dan pelaksanaan secara konsisten standar pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, mewujudkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Meningkatnya standarisasi pelayanan sesuai standar prosedur operasional (SPO) pada unit kerja, komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi, birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, budaya organisasi dan integritas, kemudahan pelayanan, menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality. Untuk kepuasan publik dapat terukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, IKM. Program yang menyentuh masyarakat, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang berjalan baik dan akuntabel melalui sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus menerapkan manajemen risiko. 1. Komunikasi dan konsultasi. 2. Identifikasi dan analisa risiko. 3. Penentuan selera dan toleransi risiko. 4. Penetapan mitigasi risiko. Adapun penerapan manajemen risiko yang dapat diadopsi adalah melalui tahapan komunikasi dan konsultasi identifikasi dan analisis risiko, penentuan risiko dan tingkat toleransi risiko, dan penerapan mitigasi risiko. Planning dan budgeting. 1. Melakukan asesmen secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk percepatan, optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas. 2. Memastikan realisasi anggaran diikuti oleh kinerja, output yang berkualitas. 3. Secara aktif melakukan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar satker, pusat dan daerah, apabila terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan termasuk kebutuhan revisi anggaran. 5. Membuat sebuah aplikasi sederhana dan murah yaitu Google Sheet untuk memonitor setiap kegiatan secara periodik, seminggu sekali. 6. Adanya komitmen dari seluruh jajaran Ditjen PKTL dalam melaksanakan kegiatan dengan melakukan penandatangan perjanjian kinerja, sehingga selama 2 tahun pencapaian realisasi anggaran sangat efektif dan berkualitas dengan pencapaian rata-rata di atas 99. Pemanfaatan teknologi, pengembangan sistem informasi berbasis SPB PKTL, Ditjen PKTL telah mengembangkan sistem aplikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh informasi terkait kegiatan dan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Beberapa sistem aplikasi yang sudah dapat diakses diantaranya Simontana, Sigap, Amdalnet, Sikukuh, Sinergi dan Sierra. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.